Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi syamil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, man tamasaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'at syahid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu menambah dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sungguh berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, menyesallah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, betapa seringnya seruan untuk bertakwa kepada Allah dan ajaan untuk menuju kepada kebaikan didengungkan kepada kita, baik melalui mimbar khutbah, ceramah-ceramah, pengajian-pengajian, dan lain sebagainya. Akan tetapi kemaksiatan, kemungkaran dengan berbagai bentuknya masih saja kita jumpai. Bahkan mungkin diri kita juga termasuk pelaku kemaksiatan dan kemungkaran tersebut. Akankah kenyataan seperti itu kita biarkan sehingga kemaksiatan dan kemungkaran ini meningkat dan terus meningkat dengan pesatnya? Ataukah mata hati kita telah tertutup sehingga kita tak peduli dengan apa yang terjadi saat sekarang ini? Padahal Allah secara jelas telah memerintahkan kepada kita kaum muslimin agar beramar ma'ruf dan nahi mungkar.
Amar ma'ruf artinya memerintahkan atau mengajak orang agar berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nahi mungkar artinya mencegah atau melarang orang berbuat kejahatan, kemaksiatan atau sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Hadirin, perlu diketahui bahwa syiar Islam sangat penting, yaitu tegaknya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semakin banyak kaum muslimin beramar ma'ruf dan nahi mungkar, maka akan semakin jaya dan bertambah syiarnya agama Islam ini. Sebaliknya, seandainya kaum muslimin sudah enggan, tidak mau lagi beramar ma'ruf dan nahi mungkar, jangan diharapkan syiar Islam akan bertambah dan kelihatan di bumi ini. Bahkan agama Islam akan semakin suram dan tenggelam karena tertutup oleh tindak kemaksiatan dan kemungkaran yang terus melanda dan merajalela di mana-mana. Majelis-majelis lalai, majelis yang melupakan kepada zikrullah bermunculan di mana-mana. Bahkan orang sudah terbiasa bertindak kejahatan dan kemaksiatan, sementara umat Islam sudah tidak peduli dan tidak prihatin atas hal ini, atas kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi di lingkungannya. Dan ironis sekali bila kenyataan ini yang kita jumpai. Oleh sebab itulah marilah kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari anak-anak kita, dari istri kita dan keluarga kita. Kemudian kita lebarkan, kita kembangkan kepada orang lain sesuai firman-Nya Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin, kita mulai amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, yaitu dakwah mensiarkan syariatnya Allah dari kita dan keluarga kita terlebih dahulu. Agar apa? Jangan sampai kita menyeru kepada orang lain sementara kita dan keluarga kita sendiri ketinggalan. Kebaikan yang kita lakukan sudah mengandung misi amar ma'ruf itu sendiri. Karena kebaikan itu akan terlihat dan mungkin akan diteladani oleh orang-orang yang melihat kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, memang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar ini suatu kenyataan dan suatu tantangan yang harus kita upayakan. Sebab bagaimanapun kebaikan itu terlintas di pikiran kita, rasanya tak mungkin terwujud sebelum kita mau melaksanakan dan atau mengajak orang untuk ikut melaksanakannya. Begitu pula kemungkaran, betapapun kita risih dan risau dan tak ingin melihatnya, tanpa kita berusaha menahan diri agar tidak melaksanakannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan tersebut, tak mungkin kemungkaran dan kemaksiatan akan surut dan akan sirna, tak mungkin. Dan semua itu bukanlah merupakan hal yang sulit, bukan hal yang sulit bila kita mau melangkah dan berusaha, berikhtiar. Bahkan sudah menjadi kewajiban kolektif amar ma'ruf dan nahi mungkar ini bagi kaum muslimin yang sudah mukalaf, yang sudah kena hukum syariat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi, wa ilam yastati' fa bilisani, wa ilam yastati' fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman." Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Bila ia tidak mampu dengan tangannya atau dengan kekuasaannya, maka ubahlah dengan lisannya. Dan bila masih belum mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya.
Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Rawahu Muslim. Hadirin, hadis di atas memberi petunjuk kepada kita sekalian bahwa meski dalam situasi bagaimanapun kita dituntut untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jika ternyata kemungkaran sudah berani menantang, sedang kita mampu memberantasnya dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, dengan kekuatan yang kita miliki, maka sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita memberantasnya dengan kekuatan atau kekuasaan tersebut. Dan bila dengan kekuatan itu kita tidak mampu, misalnya kita tidak memiliki kekuatan, maka dengan lisan kita. Dan bila dengan lisan kita pun tak mampu melakukan, maka minimal hati kita ingkar dengan kemungkaran yang terjadi, dan berakhir kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kemungkaran itu lekas lenyap dan tak terulang lagi. Ingkar dengan hati terhadap kemungkaran ini dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW hanya bagi orang yang lemah imannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, zaman kita sekarang ini yang biasa disebut dengan zaman era globalisasi, era modernisasi, era milenium, dan era canggihnya teknologi. Sementara setiap orang lebih banyak mementingkan segi duniawinya daripada segi akhiratnya. Dan sudah barang tentu keadaan seperti tersebut mengakibatkan orang mudah dan banyak yang terjerumus ke dalam dosa. Sementara mereka tidak tahu, bahkan tidak mengerti, tapi tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan mungkar atau perbuatan dosa. Kenyataan seperti ini mendorong kita untuk lebih giat beramar ma'ruf dan nahi mungkar sebagai upaya agar kemaksiatan dan kemungkaran tidak terus meningkat dan melanda di mana-mana. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita ini umat Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak menurunkan lagi nabi. La nabiyya ba'dah. Dan kita umat terbaik, kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, agar mengajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Untuk itulah mari kita dakwahkan syariat Islam ini dengan dakwah ala manhaj nubuwah wa khuruj fi sabilillah. Kita niat dakwah ini disampaikan ke seluruh alam. Kita niat ini sudah luar biasa, dan semoga Allah mengabulkan niat kita, memudahkan kita mendakwahkan agama Islam ke seluruh alam, insya Allah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, demikian tadilah kewajiban kita dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar, sesuai juga dengan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim.
Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Irghaman liman syahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabil akhyar wa salim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wantahu ammanahakum anhu la'alakum tuflihun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa lam yajal qailan aliman. Hadirin jamaah Jumat yang saya hormati, yang dimuliakan Allah SWT. Pada khutbah kedua ini saya amar ma'ruf, saya ajakkan, saya dakwahkan kepada diri saya sendiri, keluarga saya sendiri, dan seluruh jamaah yang hadir ini khususnya dan umumnya semua manusia seluruh alam, umat Islam seluruh alam, marilah mendatangi majelis Jumatan seperti ini, karena Jumatan ini adalah hari raya. Hari Jumat ini adalah hari raya Sayyidul Ayyam. Buat orang iman, Jumatan ini merupakan hari raya pekanan. Untuk itu datanglah, mari datang sebelum khotib naik mimbar. Karena apa? Allah ini mengutus para malaikatnya mencatat semua yang hadir di Jumatan ini, nama-namanya dicatat dalam bukunya malaikat. Namun setelah khotib naik mimbar, maka malaikat ini menutup catatannya, menjawab salamnya khotib dan mendengarkan khutbah. Dan Jumatan ini bila mana kita datang awal, duduk di shop yang pertama, kita ini mendapat pahala sebagaimana sedekah seekor unta. Adapun shop kedua, sedekah seekor sapi. Shop ketiga, sedekah seekor kambing. Shop keempat, sedekah seekor ayam. Dan shop kelima dan seterusnya ini sedekah sebutir telur. Dan begitu malaikat menutup catatan amal, sehingga yang datang setelahnya, malaikat menutup kitab tadi tidak dicatat. Maka sangat disayangkan sekali kalau datangnya setelah khotib naik mimbar. Makanya mari ajakan saya pertama-tama datangi sholat Jumat seperti ini sebelum khotib naik mimbar. Minimal 10 menit sebelum kumandang adzan atau khotib naik mimbar tersebut. Ajakan saya kedua, amar ma'ruf saya yang kedua, saya dakwahkan, saya ajakkan kepada kaum muslimin seluruhnya, laki-laki ini sholat fardunya berjamaah ke masjid di mana dikumandangkan adzan. Bila mana kita mampu melaksanakan sholat fardu 5 waktu selalu berjamaah ke masjid hingga akhir hayat kita, maka Allah akan memberikan jaminan di 5 alam, 5 jaminan di 5 alam sebagaimana disampaikan oleh para sesepuh kita, man sholat sholawatil khomsa ma'al jamaati falahu khomsatun asya'ah. Awalu la yusibuhu fakrun fidunya wasani yarfa'ulahu anhu adabil qabri wasalisu yu'ta kitabahu biyaminihi warabi'u yamuru ala siratil kalbarkil khotib wal khomitsu yudkulahu ta'ala al janata bila hisab wal adab. Yang pertama-tama, Allah akan memberikan keberkahan rezeki, dibebaskan dari sifat kefakiran bagi yang mampu melaksanakan sholat fardu selalu bersama ke masjid hingga akhir hayatnya, mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang pertama tadi yaitu diberi keberkahan rezeki, dihapuskan, dihilangkan dari sifat kefakiran. Alam yang kedua, alam kubur kita akan dibebaskan dari siksa kubur kita. Alam yang ketiga yaitu alam mahsyar. Di padang mahsyar kita akan menerima catatan amal dengan ridhonya Allah, dengan kita menerima tangan kanan kita. Alam yang keempat yaitu titihan sirat. Semua manusia melewati titihan sirat,
maka kita akan dilewatkan titian sirat cepat laksana kilat bila mana kita mampu dan mau sholat fardu selalu berjamaah ke masjid 5 waktu saja. Adapun alam kelima, alam kelanggengan, Allah akan memasukkan kita di surganya Allah tanpa hisab, tanpa adab lagi, memandang wajahnya Allah yang begitu nikmat, begitu indah, hingga selama-lamanya tidak ada batas akhirnya. Itulah di surganya Allah tanpa hisab, tanpa adab. Makanya mari kita niatkan, langkahkan kaki begitu mendengar adzan, baik subuh, duhur, asar, maghrib misalnya. Yang ketiga, ajaan saya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberi pemimpin. Apakah itu pemimpin negara yang namanya presiden? Presiden semoga diberi oleh Allah yaitu kemampuan untuk mengajak sholat berjamaah 5 waktu kepada pembantu-pembantunya, menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya. Demikian juga gubernur menyuruh bupatinya, bupatinya menyuruh bawahannya berupa camat-camatnya, camat-camatnya menyuruh mengajak bawahannya berupa lurah dan kepala desa, kepala desa lurah mengajak bawahannya berupa RT dan RW, RW dan RT. Untuk apa? Selalu melaksanakan sholat fardu bersama ke masjid agar mendapat jaminan di 5 alam. Demikian, semoga kita ini berharap betul-betul mendapat pemimpin yang adil, yang jujur, sehingga dengan demikian, insya Allah negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan menjadi negara yang guyup, rukun, tata, tentrem, kertoraharjo, buminya jadi subur makmur, gemah ripah lojinawi, negaranya jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Insyaallah, Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at warzuqhum minat thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma syaddid samlahum, Allahumma mazik zam'ahum, Allahumma damir diyarahum, Allahumma ansur man nasaruddin waqdul man khadalal muslimin waslih jami'a wulatil muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadihi Indonesia baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamullah wa sunnatu rasulihi wa syaira buldanil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anal bala'a wal gola'a wal waba'a wal fasha'a wal munkar wal ba'iyya wa syada'ida wal mihan ma tahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimin ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tas'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa ajalu aqimis shalah.